أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى, sesungguhnya yang dimaksud dengan puasa adalah mematahkan syahwat engkau dan melemahkan kekuatan engkau untuk melakukan maksiat, agar engkau menjadi kuat untuk bertakwa kepada Allah. Jadi maksud daripada tujuan puasa agar kita bisa mematahkan nafsu dan syahwat kita, kemudian menguatkan di dalam mengerjakan ketakwaan kepada Allah, sesuai sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab Al-Fawz wan Najah wal Muradu bis Siyam At-Tajanub 'anil Atham. Yang dikehendaki dengan berpuasa itu adalah menjauhi diri daripada dosa dan maksiat. Bukan hanya sekedar melaparkan perutnya, menahan daripada jima', tetapi tujuan daripada puasa adalah at-tajanub 'anil azam, menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan maksiat. Ia puasakan matanya daripada dosa dan maksiat. Ia puasakan telinganya, ia puasakan lisannya, ia puasakan kedua tangannya, ia puasakan yang masuk ke dalam perutnya daripada perkara yang haram. Ia puasakan kemaluan dan kedua kakinya daripada dosa dan maksiat. Itulah tujuan daripada puasa. Kalau kita puasa itu semacam ritual tahunan, pokoknya lapar itu aja sebulanan. Tidak peduli dengan apa yang dilihatnya, tidak peduli apa yang didengarnya, tidak peduli apa yang ia masukkan ke dalam perutnya. Yang penting unda tunai sebulanan. Maka keluarlah daripada tujuan puasa. Sebagaimana tujuan di dalam salat apa, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Itu tujuan salat. Ketika ia melaksanakan salat tapi masih doyan, masih suka mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar, berarti tujuan salat itu hilang, atau hikmah dari salat itu tidak berfungsi. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan ada tujuannya, ada maksudnya. Baik itu salat ataupun puasa ataupun zakat ataupun ibadah yang lainnya, ada punya tujuan. Bukan hanya sekedar ritual dari perintah Allah. Yang penting sembahyang itu seakan-akan menjadi ritualnya. Gawian hari-hari, masalah berdusta, tatap berdusta juga. Membunguli orang, tatap membunguli orang juga. Ia tidak peduli, padahal ini menjadi efek bagi ibadahnya.
Ya mun ba untung-untungan yang tetap untung yo masih timbang sudah kada sembahyang menggawe dosa pulang. Itu kalau kita ba untungan. Cuman mun masalah ibadah maka kita jangan memandang kepada orang yang di bawah kita. Tetap ujar Rasulullah, unzur ila akhiratika ila man huwa fawqak. Unzur akhirataka ila man huwa fawqak. Pandanglah masalah akhirat kepada orang yang lebih tinggi daripada engkau. Jadi urusan ibadah maka bercontohlah kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Makanya kita disuruh menyerupai orang-orang soleh di dalam masalah ibadah. Di dalam satu riwayat disebutkan apa? Tashabbahu birrijal fa inna tashabbuha birrijali falah. Serupailah orang-orang saleh karena menyerupai mereka itu ada keberuntungan. Sekalipun kita bukan orang saleh, maka kita dituntut menyerupai ibadah orang saleh. Jadi pandangan untuk akhirat kepada orang yang jauh lebih tinggi dari kita. Jangan memandang kepada orang yang lebih di bawah dari kita. Ini akan menjadikan kita malas di dalam menjalankan ibadah, seadanya di dalam melakukan ketaatan. Tapi urusan dunia, maka Nabi mengajarkan kepada kita, unzur li dunyaka liman huwa dunak. Pandang masalah urusan dunia engkau kepada orang yang lebih rendah daripada engkau. Bi an la tasdari ni'mat Allah, supaya engkau tidak mencela akan nikmat Allah. Jadi sekecil apapun pemberian Allah, ia bersyukur. Kenapa? Karena ada orang yang lebih rendah daripadaku. Ada orang yang lebih sakit dari aku. Nah, jikalau ia memandang dunia kepada urusan yang di atasnya, orang yang di atasnya, maka hilanglah rasa syukurnya dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu timbul penghinaan kepada nikmat Allah. Izdira'a ni'amillah. Lalu menghina lawan nikmat Allah. Apa sih ini ya dibari? Bini itulah bila kada bersyukur gitu tak, lalu mengaluh terus. Masa seini aja sakad memadai Allah mengeluh, padahal ada orang yang lebih rendah pada seorang diberi lakinya, padahal lebih sakit pada seorang. Nah kita alhamdulillah. Jangan suka mengeluh. Seandainya dua perkara ini kata Nabi ia lakukan di dalam kehidupannya, kataballahu syakiran sabiran. Allah mencatat ia di dalam golongan orang yang sabar dan di dalam golongan orang yang syukur atas nikmat Allah. Urusan akhirat ia pandang kepada orang yang lebih tinggi daripadanya. Urusan dunia ia pandang orang yang lebih rendah daripadanya. Kataballahu syakiran sabiran. Allah tulis di dalam golongan orang yang sabar dan orang yang syukur. Dan inilah yang memenuhi iman kita. Al-imanu nisban, nisbun fi sabri wa nisbun fi syukri. Iman itu kata Rasulullah dua bagian, separuhnya untuk sabar, separuhnya untuk syukur. Nah di apa caranya supaya kawa sabar dan syukur nih tegawi? Ya tadi caranya Nabi sudah memadahkan caranya sudah. Tinggal kita aja lagi, sekecil apapun nikmat Allah syukuri, jangan membanding-bandingkan lawan orang. Syukuri aja. Diberi orang pisang pina buruk yang disambat, alhamdulillah kawajua diulah rempe. Ada aja tuh fungsinya. Jangan memberi orang, memberi seorang yang orang buruk yang hanyar kada diberi. Itu ngarannya kada bersyukur. Syukuri aja. Ini manusia ini perantaraan aja, wasilah aja. Ada hakikatnya Allah war-raziqul haqq.
Allah lah yang zat yang memberikan rizki sebenarnya. Manusia ini perantaraan benar ya. Nah kemudian, jadi tujuan daripada puasa itu agar kita bisa mematahkan syahwat kita dan melemahkan kekuatan kita di dalam melakukan maksiat. Karena bila orang rahatan puasa itu adalah logikanya dasar koler menggawi dosa. Rahatan lapar dah. Nya waktu lapar dah, anak berdusta gin koler. Anak berdusta tu koler rahatan lapar dah. Hendak mempunguli orang rasa koler, dan itu efek lapar dah. Apabila engkau makan di waktu sore atau maghrib, jadi sidin mun nyawani makan makan bukaan puasa, makan puasa nih bukaan untuk menebus ketinggalan makanan engkau dari pagi hingga malam. Jadi di jamak takhir atau di qadha, di jamak takhirnya makan beisukan, makan tengah hari dikumpulkan waktu buka puasa. Yang kucing berdiri telindung, ada kucing berduduk lagi kayak panasnya. Padahal orang yang berbuka puasa itu barokahnya luar biasa. Barokahnya itu makanya makan sedikit, minum sedikit sudah terasa kenyang. Itu barokah orang yang buka puasa. Ujar Rasulullah apa? Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah dua kegembiraan. Dua kegembiraan. Yang pertama farhatun 'inda al-iftar. Yang pertama kegembiraan ketika ia berbuka puasa. Yang kedua wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Jadi waktu kita berbuka itu diberi oleh Allah rasa gembira. Nah, itulah rahmat. Seandainya kita makan sedikit saja, itu sudah dikenyangkan oleh Allah. Minum sedikit saja, itu sudah dikenyangkan oleh Allah. Tapi nafsu dan syahwat kita menganggap belum cukup. Ya, nafsu syahwat ini kada pernah cukup ya. Ada pernah cukup. Bila sudah dimasuki oleh nafsu dan syahwat, apapun kada pernah cukup. Bisa duit 1 juta, anak 2 juta, 2 juta, anak 3 juta, 3 juta, anak 10 juta. Kada pernah merasa cukup. Ya Rasulullah. Lalu hilanglah sifat qanaah di dalam hatinya. Qanaahnya tadi hilang. Karena segala yang ia lakukan selalu diselubungi, dikuasai oleh hawa nafsunya. Saking jahatnya hawa nafsu itu, ketika ia masuk di dalam ibadah, bahkan ibadahnya pun dinilai maksiat oleh Allah. Nafsu nih bila masuk ke ibadah, ibadahnya itu jadi maksiat. Anlah bahaya nafsu ini. Karena tujuan daripada nafsu apa? La ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Bahwasanya nafsu itu tujuannya memerintahkan untuk maksiat lawan Allah. Tujuan nafsu itu. Jadi waktu orang tuh hendak buka, bila dikuasai oleh nafsunya, tujuan bukanya tuh lain lagi ibadah, bahkan bercampur dengan kemaksiatan. Ya Rasulullah, gancangnya aja jangan nafsu, jadi sampai tak sahur. Hilang sudah nilai ibadah di dalam buka puasanya, yang ada hanya maksiat. Imbah apa maksiatnya, lalu pina mengoler bermaghrib. Kena aja sudah bermaghrib, santai aja dulu, berokok 2 bilah, 3 bilah, tampus isya, astagfirullah, belum bermaghrib.
Hancap-hancap bersedia orang beisa sudah kada jadi betarawih beisa parai betarawih luput pulang habis isa kakanyangan tak kuring pulang kada terbaca-baca Quran tarawih kada tegawi ini karena kakanyangan jadi dijaga juga parut kita ini jangan terlalu kenyang pun jangan terlalu lapar. Yang paling baik itu ausatuha, pertengahan, lapar benar kada jua, kanyang benar kada jua, sedang tu parut. Beribadah gini nyaman. Apalagi waktu buka puasa tuh yang dimakannya sayur aja kada bener nasian pian ulun pernah merasain gini. Jadi bila berbuka tuh sayur aja misalnya capcay aja nih. Kada bener nasian pian ringan bener di parut. Nyaman bener di bawah. Yang pertama sudah vitamin banyak masuk, nasi kada tapi kan kumpulannya sudah ada vitaminnya di situ. Macam-macam zat lah. Zat besi, zat tembaga, zat aluminium di sayur tuh. Ada teh hafal juga macam-macam di sayur tuh, zat segala zat. Allah. Nyaman, tarawih ringan. Es jangan dimulai bila anak berbuka tuh memulai es tuh apa? Itu akan menyebabkan mudarat begini sakit parut ya. Jadi mulai dengan yang manis dan yang hangat-hangat saja. Atau yang dingin biasa, ada yang es tuh ada. Supaya parut kita kada takajut. Ada lawas ada kerasaan ini puasa. Ini bulan apa sudah? Jumadil akhir lah. Awal kan masih akhir. Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. 2 bulan lebih sedikit aja lagi. Bertamu kita lawan Ramadan. Ya Rasulullah. Seharusnya ulama dulu mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah menyambut Ramadan. 6 bulan itu sudah persiapan. Ya Rasulullah, itu orang bahari itu. Kita kada para kelawang aja persiapan. Bahkan orang-orang dulu dari Rajab Sya'ban itu mereka sudah puasa, memperbanyak puasa di bulan Rajab. Ada yang sebulanan full puasa Rajab, sebulanan full puasa Sya'ban. Jadi totalnya 3 bulan puasa, 2 bulan yang sunnah, 1 bulan yang wajib. Allah. Memandang dari hadis Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'adan niran. Barang siapa gembira ketika menyambut bulan Ramadan. Jadi masalah menyambut ini mulai wahini. Jadi kan hadis ini umum. Barang siapa gembira ketika menyambut bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan jasadnya menyentuh api nerakanya Allah. Itu belum masuk Ramadan. Gembira saja ketika ingin masuk bulan Ramadan sudah fadilahnya luar biasa. Saking haratnya bulan Ramadan, keutamaan di dalamnya. Memasukinya saja dengan hati yang gembira, tapi gembiranya karena berlimpah ruah pahala dan rahmat yang Allah berikan kepada orang yang memuliakan Ramadan. Bukan gembiranya karena pacangan dapat THR, karena pacangan bajak dapat zakat, gembiranya itu karena Allah. Gembiranya karena Allah. Jadi beda orang yang gembira karena Allah dengan gembira karena hawa nafsunya. Bahkan bisa menyebabkan kekufuran orang yang sakit hati kada katuju bila masuk bulan Ramadan.
Ulama menghukumkan minal kabair, setengah daripada dosa besar. Setengah daripada dosa besar ketika ia ingin memasuki Ramadan, maka hatinya bersedih. Dan ketika selesai bulan Ramadan, hatinya gembira. Itu minal kabair, setengah daripada dosa besar. Dan ini dosa kada berasa yang kita lakukan setiap tahun. Uyuh pulang, Ramadan pulang, sakit pulang, larut. Itu minal kabair, dosa-dosa. Ketika habis Ramadan, himung ya Allah, tuntung juga mahimungnya, ampih juga berpuasa. Padahal kita dianjurkan, diwajibkan ketika di akhir Ramadan menangisi ditinggalkan bulan Ramadan. Bersedih ketika ia keluar daripada Ramadan. Jika ada kehimungan, Allah, ini dosa kada berasa nih, gini nih. Masuk Ramadan rasa sakit hati, keluar pada Ramadan kehimungan. Ini bukan akhlak ulama salaf. Ulama-ulama salih dahulu, as-salafun as-salihun, ketika mereka masuk bulan Ramadan, mereka gembira ria. Memasuki Ramadan, hendak masuk Ramadan tuh himung yang luar biasa. Ketika keluar daripada Ramadan, terlebih di akhir Ramadan, mereka menangis yang luar biasa. Jangankan kita, langit pun menangis. Itu di dalam hadis Rasulullah, bakatis samawati wal ardh. Menangis 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Apa yang ditangisinya? Umat Muhammad akan ditinggalkan Ramadan. Ini menangis. Langit nih menangis ketika ditinggalkan Ramadan. Kenapa yang dipandangnya? Karena umat Muhammad tidak lagi mendapatkan anugerah yang besar yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Seharusnya yang sayogianya menangis itu kita, bukan langit, bukan bumi. Yang harusnya menangis itu kita. Ya Allah, ya Rasulullah. Karena kita yang merasakan, kita yang mendapatkan keuntungan ketika kita masih berada di bulan Ramadan. Dan kita yang mendapatkan kerugian besar ketika kita ditinggalkan Ramadan. Guringnya aja ujar Nabi, ibadah. Guring berpuasa, ibadah. Jadi guring aja gawian terus. Hebatnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bertemu di bulan Ramadan dan kita ditolong oleh Allah ke awak memuliakan dan mendirikan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ditolong Allah. Janjinya bang luar biasa, ujar Allah apa? La'allakum tattaqun. Orang yang bersungguh-sungguh menghidupkan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Orang yang menta'zimkan Ramadan dengan berpuasa di dalamnya dan menghidupkan malam-malamnya dengan macam-macam ibadah, maka Allah janjikan ia ketika keluar daripada Ramadan, Allah berikan titel sebagai muttaqin, hamba yang takwa. Titel muttaqin ini ada gampang. Sampai surga saja disediakan untuk siapa? Disediakan untuk siapa? Disediakan untuk orang-orang yang takwa khusus. Ada gampang. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan surga dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya, yang lebarnya melebihi daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Gasal siapa? Syurga itu wa'iddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Untuk orang-orang yang muttaqin, maka mendapatkan salah satu jalan mendapatkan ketakwaan adalah memuliakan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Seharusnya setiap tahun ketika bertemu Ramadan, keluar Ramadan bertambah ketakwaannya.
Tahun Dudi bertemu Ramadan, keluar Ramadan bertambah ketakwaannya. Seharusnya enggak itu. Dan kita tak boleh pulang nang kayak asal. Ramadan rajin sembahyang 5 waktu, keluar pada Ramadan tak boleh pulang nang kayak asal, belang kambingan. Senin Kamis itu artinya sembahyang Mbah Ano kada beisa atau tak kadang beisa, tak kadang tak guring lalu kan belang kambingan. Makanya ujar ulama, kunu abdallah wa la takunu abdar Ramadan. Jadilah engkau hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Kunu abdallah, jadilah hamba Allah, wa la takunu abdar Ramadan, jangan jadi hamba Ramadan. Orang apabila jadi hamba Allah, ibadahnya kada berbeda ketika keluar daripada Ramadan. Bila di dalam Ramadan nih, setiap malam berwitir, keluar Ramadan tetap sembahyang witir. Ini kada setahun sekali itu bang sembahyang witir. Bila keluar pada Ramadan ada suah berwitir, memanggitir, iya. Berwitir kada suah lalu. Bila tatamu Ramadan hanya berwitir, itu ngarannya hamba Ramadan. Hamba Ramadan. Bila di bulan Ramadan kada suah berdusta karena menjaga Ramadan. Keluar pas habis Ramadan menyeraput berdusta jaga wian hamba Ramadan juga. Rahatan Ramadan pemurah benar. Sesudah habis Ramadan pamalar mambus hamba Ramadan juga. Padahal Ramadan itu pendidikan. Kalau bahasa ini apa ngarannya? Mun 3 bulan di perusahaan itu apa ngarannya? Apanya? Lainnya bahasa kerennya tuh apa ngarannya? Training. Magang tuh sehari. Training saja. Ramadan itu training. Yang aslinya itu di luar Ramadan. Yang ketahuan bujur kadanya itu di luar Ramadan. Sedangkan Ramadan itu training saja, latihan saja. Sembahyang 5 waktu latihannya di Ramadan. Kemudian mengeluarkan hartanya di jalan Allah, latihannya itu di bulan Ramadan. Kemudian qiyamul lail pulang, latihannya di bulan Ramadan. Tiap tengah malam bangun jam 2 jam 3, latihan di bulan Ramadan. Itu latihan. Yang siap kerjanya kena keluar Ramadan. Itu yang iya. Yang begawi bujur itu mulai Syawal. Jangan jadi hamba Ramadan. Jadi bila di Ramadan nih rajin tahajud, mudah naik kena keluar Ramadan cangkal juga bertahajud. Menyisakan waktu tengah malam 2 rakaat barang. Kada kawa tiap malam seminggu sekali malam Jumat barang. Kawa bangun nih tengah malam. Biasa rajin Ramadan nih baca Quran ayu sesudah Ramadan 5 ayat barang sehari atau setengah halaman enggak sehari, supaya kita jangan dicap sebagai hamba Ramadan, tapi dicap oleh Allah sebagai Abdullah, hamba Allah. Allah. Ramadan itu pun juga makhluk juga. Berarti mun kita batuhan lawan makhluk, syirik ngarannya lawan Allah. Jadi Ramadan itu hanya latihan kita yang iya kena bujur begawinya sesudah Ramadan. Nah kemudian para ulama berkata, barang siapa yang sempurna laparnya di bulan Ramadan, sempurna laparnya di bulan Ramadan,
mun bahari itu bang dasar lapar benar lah. Wah ini mungkin waktu tuh barokahnya hilang. Satu mat bana puasa perasaan ulun ya bang, tahun perasaan pian san ulun wah ini satu mat benar puasa tuh. Mbah ulun mbah subuh guring tengah hari bangun satu mat, batu guring pulang parak ajan hanya bangun. Jadi ada 2 jam kalau puasa tuh. Nggih bujuran wah ini biar barokah waktu itu sudah diambil oleh Allah, keberkahan waktu itu. Jadi wah ini biar setahun tuh rasa sebulan, sebulan tuh rasa seminggu, seminggu tuh rasa sehari. Lihat ya, setumahat benar-benar. Coba mun kita nih berada di negeri atau di kota yang diberkahi oleh Allah. Contoh Madinah atau Makkah. Yang rasakan yang pernah umrah atau yang pernah haji, sehari di Madinah itu lawas. Antara maghrib dan isya di Madinah tuh pian banyak kamu digawi amalan macam-macam hanya sampai isya. Dan rasa kada masuk akal itu juga. Cuman barokah waktunya itu luar biasa. Sama orang yang pernah ziarah ke Tarim Yaman ialah itu berkah mana kotanya. Jadi sehari ini lawas banget. Jadi yang pernah bercerita lawan ulun waktu ziarah ke Tarim adalah habis subuh tuh menunggu ke Juhur tuh hibak makam sudah diziarahi. Iya belum Juhur juga masih. Hibak makam sudah diziarahi belum Juhur. Padahal di makam situ baca Yasin, tahlil segala macam tuntung, berziarah pulang ke lain baca Yasin, tahlil segala macam tuntung. Banyak sudah perasaan Presiden. Iya belum Zuhur juga barokah waktu. Ini yang membuktikan di dalam Al-Quran apa? Ada di awal ayatnya itu apa? Ya Rasulullah, ada ingat lagi dulu. Ini alat kita nih kenapa? Nah, udah ada yang pina digatuk. إذا كان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Apabila ujar Allah penduduk kampung itu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Sakampungan ni beriman lawan Allah, sakampungan ni bertakwa lawan Allah. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka niscaya kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Sampai waktunya aja berberkah. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka telah mendustakan Allah. Wa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami berikan bala musibah dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi bala keberkahan dicabut oleh Allah di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kampung kita. Barokah dicabut oleh Allah itu karena dosa-dosa kita. Karena dosa kita. Kada lain. Bima kanu yaksibun, ujar Allah. Karena gawian ikam beradaan lalu dicabut keberkahan. Nah, para waliullah itu ada yang ada diberi kemuliaan oleh Allah karamatul waqt. Waktu itu berkaramat. Jadi ada karamat waktu itu ada. Itu para wali itu. Ya Rabi'atul Adawiyah, beliau bisa mengerjakan salat 1000 rakaat dalam waktu 1 malam. Kira-kira tambuslah 1000 rakaat itu semalaman. Amun secara akal gitu, ini kada tambus. Dan pernah ada orang yang menggawi 1000 rakaat itu, sidin pernah menggawi, langsung berkisah lawan ulun. Pernah menggawi sidin tuh, mulai habis isya aja sidin ku gawi 1000 rakaat nih.
istirahatnya cuma di sepintangan sembahyang wajib aja istirahatnya tuh bila sampai subuh bila sampai subuh dah istirahat dahulu batu sembahyang sunat pulang terus ya sidin sampai asar hanya tundong itu dulu yang ada istirahatnya 1000 rakaat. Mujahadah sidin dari itu luar biasa. Hendak membuktikan seapa gerang waktu 1000 rakaat dibuktikan sidin. Kayaknya mulai habis isya itu sampai asar isuk ya tondong. Rabi'atul Adawiyah hanya memakan waktu beberapa jam saja. Beberapa jam saja, bukan semalaman suntuk kan? Beberapa jam saja beliau dapat mengerjakan salat 1000 rakaat. Kalau kami dulu sembahyang 100 rakaat aja itulah itu memakan waktu kurang lebih 3 jam. 100 rakaat. Dulu kami tiap malam nisfu Sya'ban itu menggawi sembahyang 100 rakaat. Jadi 50 kali salam. Dan itu memakan waktu 3 jam. Bayangkan 100 rakaat itu 3 jam. Berarti amun 1000 3 kali 10 30 jam. Bayangkan. Tapi ngaran wali diberi karamah waktu oleh Allah. Imam Syafi'i beliau membaca Al-Quran setiap malam Ramadan 2 kali khatam. 2 kali khatam. Imam yang lain ada yang 4 kali khatam setiap malam. Imam Syafi'i 2 kali khatam malam, 2 kali khatam siang. Kita sakhatam setahun aja kan sing khataman. Ya Allah, itu tuan itu karamat waktunya. Nah, ini nih yang menjadi contoh lawan kita, menjadi apa namanya motivasi lawan kita. Jadi makanya disuruh kita nih membaca manaqib para aulia Allah supaya kita merasa ibadah kita itu kada ada apa-apanya lawan para aulia Allah, kada ada apa-aparakannya, supaya tumbuh tawadhu di hati kita. Ini kita nih hanya 2 rakaat sembahyang malam, rasa bangga badan sudah diri, rasa paharatnya sudah sekampungan, hanya 2 rakaat. Ya Allah ya Rasulullah. Sejauh benar kita nih lawan itu tuh setengah hikmah kita membaca manaqib para aulia Allah supaya tumbuh di hati kita tawadhu dan supaya akhlak mereka dan ibadah mereka menjadi motivasi kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Bayangkan Syekh Seman itu bebantal nyiur kada hakun dijulungi Mama Sidin bantal yang ampok kada hakun pun kita mencari-cari bila kada tapi ampok tuh koleram sudah Sidin beristilah bebantal model nyiur bulat gitu. Hanlah beristilah kita mencari yang nyaman guring. Imam Syekh Seman itu kada hakun nyaman guring. Dan ini gawian mulai sebelum Sidin balik. Jadi bukan gawian yang tuha sudah kada. Mulai sebelum Sidin balik. Beliau riyadahnya sudah luar biasa, ibadahnya sudah luar biasa. Syekh Seman Al-Madani. Kita bang tabalik sudah, bukan sebelum balik tabalik sudah barak. Iya yang ibadah kita nih bebaya ada salawat yang 100 sehari itu untung benar sudah. Guru Jandong ulun ingat bari ada mahabarakan salawat Sidin 150.000 kali sehari semalam. 150.000. Bayangkan kita 1000 gin rasa haratnya aku nih di kampung nih 1000 aja masih sudah ujubnya untung salawat ini kada ada riaknya, kada ada sombongnya, kada ada ujubnya, dapat terus pahala. Itu penghebatnya orang salawat. Jadi pandang kepada orang yang lebih tinggi daripada kita supaya kita memandang ibadah kita ini kada ada apa-apanya. Dan jangan pernah merasa banyak di dalam beribadah.
setengah daripada hubbud dunya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu disebutkan setengah daripada hubbud dunya adalah merasa bangga dan merasa banyak di dalam menjalankan ibadah. Merasa banyak ibadah itu cinta dunia itu termasuk. Artinya merasa banyak pada orang lain. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah kemudian karena puasa itu ulangi, barang siapa yang sempurna laparnya di bulan Ramadan, ia pun terlindung dari syaitan hingga Ramadan berikutnya. Jadi setahunan dipelihara oleh Allah daripada syaitan, asal ketika Ramadan sempurna laparnya. Laparnya itu sempurna. Nah, kayak apakah kata-kata sempurna lapar nih, kira-kira lapar pada saulah. Akan tetapi pun kita di dalam agama kada boleh juga melontarkan diri kita kepada kemudaratan. Karena Allah jelas mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan melontarkan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi amun orang sudah bisi penyakit lambung misalnya kronis nih, jadi jangan disamakan lawan orang-orang bahari kada udah hendak sempurna bujurkan delapan ayat mati akan latan puasa. Itu jadi mudarat ngarannya. Nah kita kada boleh juga kayak itu. Atau nengkai mengamalkan hadis Nabi unda kada hakun makan kecuali lapar. Itu orang yang kada ada gangguan penyakit, karena Nabi itu sehat. Mun kita ini hendak menuruti Nabi makin bebangan penyakit, itu sama masuk ke dalam ayat tadi wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kan orang yang penyakit mah kronis ini mun kawa makan darus tapi kada boleh banyak. Alat sejam sesendok 2 sendok, sejam sesendok 2 sendok, itu cuman kada boleh banyak. Dan menambahinya dah. Jadi kada kawa menunggu lapar bujur hanya makan. Hanya asam lambungnya naik, penyakitnya berparah. Jadi dikira-kira juga ittaqullah mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Jadi tetap ada kelonggaran di dalam masalah ini. Yang kayak Syekh Seman dola bila dapat duit hampur berataan, kita menurut Syekh Seman patah jual rumah. Syekh Seman tuh bila dibari orang hari ini kada batahar sanja, belum sanja habis 10 juta bari orang habis 10 juta hari itu, isoknya bang tawakal sih deh. Ngaran orang yang sempurna tawakalnya itu, nya kada berpikir hari ini harus habis, isok lainan bulan. Apabila menyimpan gasan isok itu kada tawakal. Ujar orang yang sempurna tawakalnya. Dan kita kada di makam ini, lain di makam ini, coba akan di makam sini biar minta cara ini ada khobaba. Maka lalu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya menyuruh kita ada punya tabungan, ada tabungan. Tapi bukannya kita membakhilkan benar lawan harta kita, tetap yang haknya itu ditunaikan. Ya tunaikan, ada haknya untuk dikeluarkan, ya keluarkan. Tapi jangan kada ada tabungan, ada tabungan. Tabungan itu untuk menguatkan tawakal kita kepada Allah. Orang tuh bujuran tuh ya ini pulang, apalagi iman kita nih ada peparakannya. Sembahyang itulah lawan orang berduit, sembahyang tatayakan lawan orang kada berduit, mana khusyuknya. Ulun yakin tak khusyuk orang berduit. Berduit itu sudah kada berduit ya Allah, apa dimakan esok. Ini orang tagihan pulang. Jadi sembahyang orang berduit lawan kada berduit itu lain ya. Kan kita nih lain kayak wali yang sudah duduk di makam ikhlas berduit kada berduit sama ibadahnya.
Kita ini kada ada paparakannya. Lalu kita ini dihajatakan ada tabungan. Ada tabungan. Maka ini yang selalu ulun sampaikan lawan kakawanan, lawan keluargaan, supaya diisi tabungan sedikit barang. Ini untuk kekuatan hati kita supaya kita nyaman beribadah lawan Allah. Nyaman beribadah lawan Allah. Belajaran ialah lawan berduit dibanding orang yang kada sing duitan turun belajar apa lain moha orang yang diisi tabungan ini cerah sedikit moha. Sudah yang kada sing duitan toh calong mata hirang hati bawah mata sini nah. Lain sebujur lain. Ya Allah. Ulun wani tak tayakan ya betul hanya foto. Muha orang berduit, daun muha kada berduit, foto aja mbahnya itu biar lain benar. Ada kok disimpan nih, ini urusan hati, ngaran lain wali gitu nih. Jadi berbeda benar. Dan ada tabungan ini Imam Ghazali. Jangankan ini akhlak abah guru sekumpul. Ujar abah guru, ingat di waktu belajaran. Hafi nih ya sidin lawan amin nih. Bila aku mati nih ya sidin, kada singgawian ian misalnya sudah kutabungakan sampai umur 60 tahun. Bini ku nih ya sidin seandainya kada belaki juga, kada belaki nih sidin, mati aku nih itu sudah ada duitnya gasadnya hidup sampai 60 tahun. Syariatnya luar biasa abah guru. Kita mati tepangsar bini. Itu syariat abah guru. Tapi sini pamalar kah? Pemurahnya luar biasa. Lain pang yang menabung, cuman pamalar mampus lain kisah. Itu kisahnya itu dasar hobinya menabung. Wani belapar, penting menabung dahulu. Nah itu lain kisah. Itu dasar menabungnya itu bukan solusi di dalam menguatkan tawakalnya kepada Allah, lain itu karena bakhilnya. Ada orang yang dasar pemalar itu pokoknya menabung targetnya 100 sehari 100.000 nih sehari. Bila dapat 100 wani kada berokok seharian tuh penting menabung dahulu. Makan tuh pokok sakit-sakit kawa cacap-cacap uyah-uyahnya gitu aja. Ya Allah, itu pemalar ngarannya. Nah ini kada boleh juga. Ada kau ada di tabung sedikit ulun bari keganangan Allah menabung 6.000 sehari 6.000 aja hari kalinya ada sebujur barokahnya luar biasa. 6.000 tuh pas anak ulun yang kedua melahirkan anak batasbih kada ada berduit kecuali yang di tabungan tadi engkau digunakan. Nah ini lalu ulun mengulah lawan kita nih arisan. Jadi arisan itu tabungan bepaksaan. Paling kadang kan ada sedikit lah yang hendak kawin yang 4 arisan ada bisi duit dulu 10 juta. Paling ada hendak berusaha ada dahulu anjangan, kada digunakan apa-apa dahulu ada tabungan. Nah itu tuh fungsinya. Kada lain menguatkan kita ibadah lawan Allah. Mun kita ada tabungan, tenang hati kita di dalam menjalankan ibadah. Bujuran tuh kita lain hati orang soleh, kita kadang kayak hati orang wali ada. Hati kita nih awam bener masih. Jadi masih perbedaan tuh nampak mana berduit lawan kada berduit tuh nampak mana masih di hati kita nih. Nah kemudian jauhnya buka ke situ kisah begitu nih Allah. Karena puasa adalah perisai pada tubuh orang yang berpuasa selama tidak dirusak oleh sesuatu apapun. Jadi puasa itu menjadi perisai setahunan pulang perisainya selama kada dirusak oleh sesuatu. Mendirusak hilangan perisainya sudah. Apabila ia rusak masuklah syaitan daripada tempat kerusakan itu. Masuk syaitan. Celahnya ada. Demikian dinukil oleh Al-Bijrmi dari Asy-Sya'rani.
perut engkau menjadi berat bagi engkau dan apa yang terdapat di dalamnya lebih dibenci Allah Subhanahu wa taala daripada perut yang penuh dengan makanan yang halal, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, karena perut yang penuh dengan makanan yang dapat menyebabkan kerusakan agama. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah adalah seseorang yang memenuhi perutnya dengan makanan yang halal. Yang halal, garis bawahi yang halal. Yang halal saja dibenci oleh Allah, apabila berlebihan, apalagi yang haram. Yang halal saja apabila berlebihan menyebabkan efek yang kada baik. Salah satu efeknya merusak lawan agama dan dunia. Agamanya rusak, dunianya rusak. Itu apabila kekanyangan limbat, agama rusak, pangoler beribadah, tumpul di dalam memaham. Orang yang terlalu kanyang itu tumpul pemahamannya, tumpul, kurang cerdas lanjir kita. Kemudian pulang urusan dunia koler benar, koler, lontong royong tuh koler benar. Apa itu lagi bila begawian tuh koler benar. Itu tuh efeknya, urusan dunia rusak, urusan agama rusak. Koler jadinya. Kenapa? Terlalu memenuhi perutnya dengan makanan yang halal. Yang halal saja dilarang di dalam agama apabila berlebihan. Nah, urusan memenuhi perut ini kita masing-masing kada kawa menyamakan lawan parut kita, lawan parut orang kada kawa. Ada ukuran yang sepiring penuh sudah parutnya, ada yang sepiring masih seperapat. Jadi kita kada mau gancangnya jari ikan makan, kada kawa kita, karena lambung kita tuh beda-beda. Lambung pekerja lawan lambung duduk di kantor tuh lain. Yang hari-hari jadi muntukang tuh gancang makan wajar. Wajar, kenapa? Bekerjanya itu kuat. Jadi lambungnya ini beda lawan lambung orang yang kada tapi penggawi itu beda. Jadi ini kita lawan urusan orang husnudzon aja. Biarnya makan 3 piring kalau belum kanyang juanya. Artinya kan kada kanyang benar juga kalau 3 piring tuh. Itu husnudzon aja kita. Ini urusan ke kita aja, ke diri kita. Masing-masing ada yang saya tagukan tangkanyang ya. Ada orang yang diet tuh kasihannya mau bebinian, hanya mencium bau sate belemak awak. Belum temakan satenya, mencium betimbang naik 2 kilo. Itu masuk sakti, mau benar tuhok hendak diet, mencium bau aja belemak. Padahal kada gancang kada makannya, kada gancang ada. Ya Allah, ada juga sing gancangan makan, kada sing lamakan. Nah ini sakti juga, termasuk aneh bin ajaib juga. Awak kurus makan tuh 3 piring sanggup aja, kada sing lamakan. Ya Allah ya Rasulullah. Intinya ini gasan kita, karena kita yang mengetahui penuh atau tidak ke perut kita. Kita tidak bisa mengetahui penuh atau tidak ke perut orang lain. Jadi untuk orang lain kita husnudzon. Nah untuk diri kita baru kita introspeksi diri. Jadi kada perlu mengurusi orang, kada perlu mengurusi orang. Jadi kita belajar ini tujuannya gasan mengurusi diri kita, bukan gasan menyambat lawan orang. Perhatikan, kita turun belajaran ini tujuannya gasan melihati aib diri kita, bukan melihati aib orang. Itu tujuan awal kita belajar. Jangan salah. Belajar tujuannya hanya menyambati orang aja, karena tahu sudah ilmunya. Lalu tujuannya melihati aib orang, tuh luput niat menuntut ilmunya. Allah, ada aja orang nengke ini yang niat nengke ini. Ya Allah ya Rasulullah. Tumat lagi. Kebanyakan penyakit disebabkan oleh banyaknya makan, pemasukan makanan dalam tubuh sebelum mencernakan makanan yang pertama. Belum lagi jadi tahi ini.
di lambung nih, masuk sudah makanan hanyar. Nah ini yang menjadikan penyakit itu bertambah di awak kita. Jadi hancurkan dahulu makanan yang ada, hanya dimasukkan makanan yang baru. Ini belum hancurkan. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Azizi. Tapi ada bian bacaan makan ganjang, ada singkanyangan, ada. Kalau orang kan bacaan itu ada bacaan yang lakas kanyang itu banyak aja. Baca salawat biang kanyang, qul huwallahu biang manganyangi juga. Ya ada bacaan bila kita baca makan sebanyak kada mau kanyang. Oh ini ulun terpakai bener ratan bulan bahatan hari raya. Mbak ulun bila biisukan tuh banyak undangan, bila kada dimakani kasihan sohibul hajat tersinggung ya. Jadi ulun makannya bisa 10 tempat tuh. Tapi kada bermudarat lawan parut kita. Nya ada ilmunya, ada bacaannya. Ini pian yang aneh deh. Kalau bacaan supaya kanyang banyak pian. Bacaan yang kada mau kanyang itu aneh. Ada di dalam kitab An-Nawadhir, apabila ia makan banyak nila takut mudarat lawan parutnya, kemudian pusut parut tadi baca ya Kirshi wa radhiyallahu an sayyidi Abi Abdullah Al-Qurashi. Ya Kirshi sambil japa ya Kirshi wa radhiyallahu, ya Kirshi itu wahai paparutan. Ya Kirshi wa radhiyallahu an sayyidi Abi Abdullah Al-Qurashi. Jabai parut. Ya Kirshi itu 3 kali bian kanyang kita nih kada beefek. Kada beefek, kada memberi mudarat. Allah. Ini bari memadahkan almarhum guru usuk. Jadi nangai nyaman kesan hari raya ya seden. Jadi orang kada tersinggung. Men orang yang panganyangan hanya makan katupat sepanggal kanyang sudah. Kan ada ulama bahari memberi bacaan kan hebatlah asalur. Ya Kirshi wa radhiyallahu an sayyidi Abi Abdullah Al-Qurashi. Al-Qurashi. Jadi beberapa kali dibaca sambil memusut ke parut. Dan ini sudah ulun buktikan mujarrab. Ini waktu darurat. Jangan pian bastilah makan banyak lalu memusut ke parut tapi itu pian kada kabul gitu. Karena ini itu namanya nafsu kita. Ini kita kada kau menolak, bila menolak kada nyaman lawan orang, masa di sebelah dimakan, orang mau undang di sebelah kada dimakan, kada nyaman. Nah ini terpakai kesan guru-guruan. Ini waktu darurat ngarannya. Artinya menghargai orang, menggembirakan hati orang itu lebih mulia. Nah ini terpakai ya Kirshi wa radhiyallahu an sayyidi Abi Abdullah Al-Qurashi. Allah Subhanahu wa taala di sini pun maaf beratalah minta ridha minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta al-arda binuri syamsika abadan abada. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا وردنا بما قسمته لنا وردنا بما قسمته لنا وردنا بما قسمته لنا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.